Yang apa? Yang Tidak. Mencari produk sastra lisan. Ya, mencari produk bisa kamu cari di internet, bisa mencari apa, atau kalau memang kamu dapatnya nanti dari orang, ibumu cerita, misalnya kamu tanya tahu cerita apa sih Bu? Boleh. Yang penting kalian mendapatkan sastra lisan. Ya. Intinya kalian dapat dari mana terserah. Produk sastra lisan. Misalnya nanti cari cerita rakyat, atau cari mocopat, atau cari tembang-tembang Jawa, lagu Jawa, ya, atau mantra-mantra Jawa. Ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih banyak yang masuk dan masih banyak yang diberi rezeki berupa kesehatan ya. Karena memang masa-masa seperti ini ya, kalau tidak drop karena perubahan cuaca ya, dan juga seperti musibah seperti yang dialami salah satu teman kalian ini, Dina ya, kecelakaan ya, karena jalanan licin. Salah satu faktor itu kita harus perhatikan benar kondisi kendaraan kita ya. Terlepas dari itu, kadang jalanan kan licin, jadi rem, kemudian ban. Cuma kadang kita kan nggak memperhatikan hal-hal seperti itu. Kendaraan kita bunyi, ya sudah kita berangkat. Kerap kali kita begitu ya, kerap kali kita begitu. Nah, terlepas dari itu ya, kita harus bersyukur kalau sekarang kita masih diberi kesehatan. Jadi itu saja yang perlu kita perkuat, rasa syukur, karena syukur itu perlu diajar, perlu belajar. Gak bisa langsung kita menjadi orang yang bisa bersyukur dengan baik gitu. Seperti itu kalau nggak diterapkan pelan-pelan, sambil ngecek bagaimana saya menyusun pembelajaran dulu. Ini saya cek secara online. Hari ini ternyata masih pertemuan ke-11. Hari ini pertemuan ke-11. Oke, berarti susunannya selanjutnya memang pertemuan 11 ini hubungan sastra lisan ya, sastra lisan dengan sejarah pemikiran. Baru setelah itu ternyata saya konsep di setiap pertemuan itu penafsiran dalam sastra. Jadi nanti kita akan membaca di pertemuan selanjutnya itu kita berusaha untuk masuk ke karya sastra ya. Nanti yang terakhir, karena biar tidak terlewat, karena ini saya alokasikan berapa ini, 12, 13, 14, 3 pertemuan 11 ya, 3, berarti nanti ada sastra lisan. Sastra lisan itu seperti yang nanti kita pelajari hari ini, itu merupakan salah satu aliran sastra yang mulai hilang ya. Sastra lisan itu mulai hilang karena sastra lisan lebih ke tradisi ya, lebih ke tradisi. Kalau kalian mendengar kata sastra lisan, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata sastra lisan? Puisi? Hah? Puisi, legenda. Pakai mikrofon ya, bentar biar nanti bisa masuk pikiran kalian ketika ini ada kata sastra lisan. Itu apa sih sebenarnya di dalam pikiran kalian itu loh. Mbak Dinda, apa tadi yang mau dikemukakan? Puisi, Pak. Puisi, Cerita rakyat atau legenda atau biasanya mitos. oke, gitu ya. Yang lain?
Ya coba Mawar, kayaknya Mawar sudah gak kuat ngempet ini ya. Silakan. Mungkin kalau menurut saya ini karya sastra yang dilisankan atau yang diucapkan, mungkin seperti karya cerita-cerita rakyat atau legenda yang terjadi pada suatu desa atau pulau, mungkin seperti itu. Itu desa asal usul ya. Iya. Oke. Yang lain apakah ada pemikiran yang berbeda dari dua anak ini? Tidak ada, mirip-mirip aja. Oke. Jawabannya sudah tepat, ya, bahwa tradisi sastra lisan kita itu ya sekarang sudah mulai tidak ada. Masih tetap ada, tetapi sudah mulai jarang. Ya, sastra kita saja itu sudah tidak populer di kalangan masyarakat, apalagi yang sudah sangat-sangat ditinggalkan. Ya, sastra yang populer saja belum populer di masyarakat kita. Seperti novel, itu kan tidak semua orang paham apa itu novel, paham apa itu cerpen, paham apa itu esai di masyarakat kita. Ya. Mungkin kalau novel, kalau anak kuliah mungkin tahu ya, walaupun jurusan teknik mesin, jurusan ekonomi, mungkin ketika menyebut novel tahu ya. Tapi ini novel, jenis novel apa lah itu mereka mungkin sudah nggak tahu. Kalau kata novel saja tahu. Tapi misalnya ada pertanyaan lebih spesifik, tahu nggak novelnya Sapardi? Nggak tahu. Tahu nggak novelnya Pramoedya Anantatur? Nggak tahu. Tahu nggak novelnya Tereli? Nggak tahu. Ya hanya tahu kata novel. Ya. Berbeda kalau genre seni yang populer lagi, tahu musiknya Dewa 19? Oh iya tahu, pernah dengar. Gitu ya. Kemudian tahu film Ada Apa Dengan Cinta? Oh ya, aku pernah nonton. Ya, itu genre seni yang populer. Film, musik itu genre seni yang populer. Nah, tetapi misalnya musik yang nggak populer juga nggak akan terkenal di masyarakat secara luas. Ya, misalnya tahu musik jazz? Nggak tahu. Jadi ya. Tahu musik underground? Nggak tahu. Ya tahu keras kayak gitu, tapi ditanyakan ini lagunya siapa? Ini nggak tahu. Kan gitu dong. Nah itu yang membedakan antara populer dengan tidak populer. Ya, genre-genre yang populer pun ya, musik yang populer ketika ada spesifikasi semua orang nggak tahu. Ya. Kalau di Indonesia yang sangat-sangat populer dan mungkin banyak orang tahu adalah genre musik dangdut. Ya. Dangdut. Pop mungkin orang tua nggak tahu. Tapi kalau dangdut orang tua, tambal ban apapun profesinya, hampir semua orang tahu. Ya. Karena musik dangdut adalah musik yang sangat populer di masyarakat. Karena ketika ada hajatan, mereka nggak mendatangkan band Dewa 19 nggak. Tapi orkes dangdut, palapa atau apa yang lain yang lebih kecil sesuai dengan budget mereka gitu kan. Tapi apakah mereka mengundang grup musik pop misalnya yang lokal aja? Misalnya kalau orkes dangdut kan mereka kalau kapasitas uangnya itu biasa-biasa saja, mendatangkan kan orang-orang orkes-orkes lokal juga. Apakah ada hajatan yang mendatangkan kayak kelompok musik yang populer kayak anak band itu? Ada, tapi kan tidak semua. Dan itu pun yang mendatangkan mereka biasanya dari golongan yang mungkin secara pengetahuan dan intelektualitas itu beda, tidak umum, tidak masyarakat secara umum kan. Jadi oh dia memang kuliah, kemudian dia menikah. Oh aku mau mendatangkan kelompok musik ini saja akustik, ya. Atau saya mau mendatangkan ini. Nah itu nggak semua masyarakat kan bisa kita temui kalau kita kondangan. Kalau ada hiburannya yang paling banyak biasanya
ya elektron gitu kan. Tapi mereka nyanyinya juga nggak nyanyi musik pop, iya kan? Nyanyinya musik dangdut, kan gitu. Nah, walaupun mereka membawa organ aja itu kan istilahnya elektron ya, orang sini itu menyebutnya elektron dengan organ saja, dengan gitar satu biasanya dan satu vokal 3 orang. Nah, begitu juga nasib sastra lisan kita. Ya. Apakah masa kecil kalian masih mendengarkan dongeng dari orang tua? Ada atau sudah enggak? Ada, tapi mungkin orang tuanya yang sudah populer ya. Orang tuanya maksudnya sudah populer itu dia membeli buku cerita terus dibacakan. Kayak tradisinya orang kota itu loh. Ya, orang kota kan begitu, dia tidak melisankan cerita tetapi membeli buku cerita dan dibacakan untuk anaknya sebelum tidur. Itu di kota. Kalau di desa, nah mereka menceritakan cerita-cerita yang dari turun temurun, tradisi. Iya, Pak, horor. Ya. Kalau kita di kampung misalnya, tradisi itu dulu saat petan. Anak perempuan mencari uban rambut ibunya atau mencari kutu, kan gitu. Itu mendongeng orang tuanya. Atau sambil masak. Masak orang zaman dulu itu pakai kayu bakar. Ya. Nah, itu ada tradisi sastra lisan dari rumah ke rumah. Maksudnya itu setiap rumah ada dulu. Ya. Tapi zaman kalian dapat enggak dongeng itu, entah dibacakan atau entah secara tradisi? Tradisi, Pak. Dapat Mas ya? Ya. Ya. Kalau sekarang masih mendengarkan atau cuma waktu kecil aja? Pas masa sampai sekarang? Mungkin kalau saya tanya gitu baru cerita lagi gitu. Baru cerita lagi ya, asal usul desanya. Kanjel Nyurling Timun gitu ya. Kalau sejarah desanya masing-masing sudah tahu belum? Asal usul nama desa, nama daerah. Kamu tahu? Kamu? Cuma sedikit, Dinda? Saya tinggal di rumah. Tinggal di perumahan. Jadi tidak menemukan cerita asal usul ya. Kalau siapa namamu kamu? Mita. Vita. Tahu Vita? Asal usul nama kampungnya enggak tahu. Dina. Siapa namamu? Marina. Tak tahu. Mikel. Tahu? Tidak. Tahu. Oke. Kalau apa? Namamu Syarul. Syarul? Tahu. Nah, masih lumayan ya, ada yang tahu. Ya, berarti masih oke lah ya. Tradisi lisannya masih oke. Asal usul nama kampungnya masih tahu. Itu berarti tidak terlalu terkikis. Ya. Nah, ini yang tidak tahu adalah Dinda. Kenapa? Karena hidupnya di perumahan. Beda tradisi. Tradisi urban yang masuk dan tumbuh di Dina. Yang lain masih tradisi desa ya. Cerita rakyat itu masih, karena cerita rakyat di kota itu enggak ada cerita rakyat. Ya memang tradisi urban, maka dari buku itu dibacakan. Ya sama-sama kenal tradisi lisan, tetapi caranya itu berbeda. Ya. Nah ini untuk tradisi sastra lisan kita itu semakin hilang. Ya. Dari sastra Indonesia, dari sastra daerah itu memang semakin hilang. Kalau zaman saya kecil dulu, ya itu masih ada kelompok mocopat. Tahu kelompok mocopat? Kalau di Mikel apa ya? Kalau di sini itu mocopat itu adalah tembang-tembangan Jawa. Kalau sana mungkin ada tembang-tembang tradisi atau lagu-lagu tradisi. Kelompok-kelompok yang memang menyanyikan lagu tradisi ada, Mikel? Ada ya, ada memang kelompok-kelompok yang maksudnya itu bukan populer, bukan tradisi populer, tapi tradisi daerah. Ada ya. Nah, menarik. Karena rekan saya yang S3 itu Ambon. Kamu mana?
Maluku ya. Nah teman saya Ambon itu menggarap disertasi itu juga cerita rakyat gitu ya. Oh menarik ya, maksudnya dari kacamata saya yang itu suka tradisi, suka budaya, ketika ada luar daerah Jawa yang mengangkat tradisi mereka, itu adalah sesuatu yang menarik bagi saya, karena saya bisa tahu tradisi karena dari membaca disertasi tersebut atau membaca tulisan-tulisan tersebut. Nah, tetapi orang yang memberi fokus ke arah sana itu sekarang sudah mulai tidak banyak. Ya, mulai tidak banyak. Kayak kelompok tradisi di sini tradisi lisan salah satunya wayang. Wayang sampai saat ini mungkin masih ada, ya, masih ada dan tahu kan kalau masih ada. Tetapi apakah kalian tahu cerita wayang? Tidak, Pak. Tapi kita tidak pernah nonton wayang. Bener enggak? Iya kan? Kita nggak pernah nonton. Nah itu sudah ada gap. Dari setiap generasi itu sudah ada gap. Wayang saat ini itu sudah mulai semakin mengecil ruang kerjanya. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu orang hajatan masih nanggap wayang. Nah, orang dulu walaupun orang desa itu kalau kaya ya kaya. Ya dari bertani, dari apa itu dulu ada. Tetapi di desa itu sekarang itu kan orang yang tahu wayang suka tahu, kalau wayangnya tahu, tapi cerita wayang itu kan sudah semakin banyak yang nggak tahu. Nah, kalau nggak kenal saja nggak, bagaimana mau mendatangkan? Bukan mereka nggak mampu, karena di masyarakat kita masih ada orang yang bisa memanggil orkes sekelas Palapa untuk hajatan mereka, ya kan? Yang nominal yang diberikan ke kelompok orkes tersebut mungkin hampir sama dengan anggap kelompok wayang. Tetapi mereka kan generasi mungkin 40-an ya, atau umur 50-an itu sudah mulai maksudnya umurnya ya, umurnya bukan tahun 50 bukan ya, tapi umur 50, umur 40 itu sudah mulai yang banyak yang nggak tahu cerita wayang. Ya, apalagi generasi semakin ke bawah semakin ke bawah. Kalau kalian umur berapa? 19 berarti belasan. Ya, semakin nggak tahu lagi kan. Ya. Karena memang ada gap di sana, ada jarak yang memisahkan. Rata-rata ya aktivitas orang umur 60-an apa sih aktivitasnya? Apakah mereka sudah terbiasa dengan handphone? Enggak. Jadi hiburan mereka masih tidak terkontaminasi dengan teknologi. Betul enggak? Ya. Seperti itu. Tapi umur 40-an itu sudah mulai pegang handphone. Ya, ibu-ibu yang newbie, saya anggap newbie. Kenapa? Karena mereka di umur yang sekian sudah matang baru kenal HP. Iya kan? Itu persis ketika saya mengamati, ketika sikap saya dulu waktu SMA kali pertama kenal Facebook. Jadi lucu-lucu sekarang itu Facebook, postingan ibu-ibu tua itu ya, TikToknya apa. Oh iya, kayak zaman saya SMA dulu ketika kenal dengan teknologi ya. Jadi pakai, apalagi sekarang pakai filter, pakai apa dan lain sebagainya, sesuatu ya. Jadi saya geli gitu loh melihat ibu-ibu zaman sekarang yang karena apa? Karena mereka baru kenalnya di umur mereka sekian. Dulu kan nggak ada ya. Sekarang karena kondisi ya, ibu saya sendiri itu nggak mau saya belikan handphone Android, nggak mau. Nah, tapi karena tetangga-tetangga, saudara dan lain sebagainya mau, itu biar setidaknya ya saya sebagai anak yang berbakti lah ya, tak belikanlah HP Android. Nggak mau awalnya, nggak mau. Tapi lambat laun baru berkenalan apa yang namanya YouTube, apa yang namanya TikTok gitu ya. Jadi di waktu senggangnya nonton YouTube aja gitu, ibu saya sendiri itu. Jadi aktivitas yang dulu saya lakukan ketika kali pertama kenal dengan teknologi. Jadi hal-hal lucu-lucu itu muncul ya, di situ saya melihat oh iya kayak zaman saya dulu ya. Dan apa, di sini literasi sangat diperlukan, literasi digital ya. Apa? Karena orang yang baru kenal begitu semuanya dipercaya
semuanya dipercaya. Jadi mereka itu buat konten untuk hiburan atau bener real realita, itu kan nggak bisa membedakan. Oh di handphone itu gini. Nah itu sudah wah. Lah orang tradisi itu ngomongnya cepet, ya. Orang yang kekuatan basic tradisinya masih besar di dalam diri, lisannya masih cepet. Ya, makanya aib di ujung desa itu bisa langsung tahu di ujung desa. Terjadinya pagi ya, langsung sore itu semua kampung sudah tahu. Itu besar tradisinya, beda dengan tradisi orang urban di kota, misalnya di perumahan. Ya, ada satu anak di perumahan itu hamil, mungkin tidak semua perumahan langsung tahu hari itu. Bisa butuh waktu. Nah kan gitu. Nah, tradisi itulah ya yang memang tidak bisa digeser. Ya, ada plus ada minusnya. Ya, kalau orang zaman dulu dalam tradisi kita, ya, dalam sastra lisan kita atau pengobatan tradisional kita, perutnya sakit dulu dipetekno godhong kesimbukan. Dielet-eletno ndek wetenge. Ya, ada macam-macam cara. Tapi sekarang perutnya sakit ya datang ke toko. Kalau jauh dari apotek, beli obat ini. Sakit gigi, sakit apapun dulu tuh ngambilnya dari alam, nggak beli. Makanya orang dulu itu bisa dikatakan orang kaya, karena uangnya itu tidak dikeluarkan pada hal-hal keseharian. Ya, makan dulu itu kadang metik daun kelor, ya, kemudian nanti pakai apa, semua yang bisa dipetik dari kebun mereka. Tetapi orang urban tidak bisa seperti itu. Dinda kalau nggak belanja, ya ibunya nggak belanja ya nggak makan. Tapi orang kampung nggak punya uang masih bisa makan. Ya dilihat di kebun ini ada apa sih yang bisa dimasak, bisa dimakan. Nah itu salah satu tradisi, ya, tradisi yang berbeda, cara hidup bertahan hidup yang berbeda. Nah, cara menyikapi permasalahan juga berbeda. Nah, kalau dua habitat ini ditukarkan juga bingung. Orang desa dijak ning kota, ya bingung nggak bisa urip. Ya, orang kota disuruh ke desa juga bingung, nggak bisa hidup. Ya, karena bukan tradisi mereka dari situ. Ini yang berusaha digali dalam sastra lisan. Ya, kearifan-kearifan lokal. Ya. Kalau zaman dulu itu kalau kita berobat mungkin orang pinternya, orang yang berpengetahuan dianggap berpengetahuan itu kadang kita diberi baca-bacaan. Nah, itu kalau dalam tradisi kita itu disebut, tradisi sastra itu disebut mantra. Ya. Di Jawa ada mantra juga sama. Mungkin kalau di daerahnya Miguel ada mantra. Jadi diminta datang misalnya kesurupan gitu ya. Ada kesurupan di sana, Miguel? Ada. Kalau kesurupan diapain kalau di sana? Tradisinya? Diberi bacaan atau gimana? Karena kita beda, jangan malu ya. Ini beda tradisi agar kita tahu. Saya juga kurang begitu paham betul gitu ya. Kalau di daerahmu misalnya ada kesurupan diapain? Sembahyang. Jadi kalau sembahyang yang kesurupan itu diapakan? Maksudnya caranya gimana? Caranya itu gimana? Kalau di sini itu kan seperti di ruqyah, diberi bacaan ayat suci kayak gitu di sini. Seperti itu. Ya, kemudian nanti ditiupkan di ubun-ubunnya, terus disuruh minum air yang sudah dibaca itu. Itu kalau tradisi di sini seperti itu. Nah kalau di sana sembahyang itu masih ritualnya gimana? Ritualnya nggak pernah tahu. Jadi nggak bersinggungan secara langsung ya. Betulan nggak pernah dekat momen kesurupan. Nah itu agak sulit lagi gitu ya, agak sulit lagi. Nah, itu yang dimaksud dari tradisi sastra lisan kita. Ya. Kalau
yang populer di Betawi itu masih ada, Sunda itu masih ada. Apa? Pantun. Yaitu tradisi lisan. Pantun. Jadi orang sana berbalas pantun. Kalau kita ke tanah Melayu, ya, Indonesia kan juga ada tanah Melayu. Nah, itu mereka berbalas pantun masih bisa. Ya, masih ada karena jadikan tradisi dan terus dirawat. Ya. Ada lomba, pemerintah juga pengadaan lomba kayak gitu di sini, ya. Walaupun di daerah-daerah sini di Mojokerto itu juga ada lembang mocopat, lomba mocopat ada di tingkat SMA gitu ada, tapi kan juga tidak sepopuler di sana. Ya, tidak sepopuler di Sumatera gitu, tidak sepopuler itu. Ya, jadi itu tradisi-tradisi lisan yang hari ini berusaha untuk kita kerangkai dalam rangka semiotik, ya. Oke, laporan bacanya bagaimana, Mawar? Apa yang kamu dapatkan ketika sastra lisan hendak dikerangkai dari semiotik? Apa yang bisa kamu dapat dari laporan membaca kemarin? Izin menjelaskan tentang laporan baca saya. Studi sastra lisan dalam rangka semiotik sastra lisan berfokus pada analisis teks sastra yang bersumber pada tradisi lisan seperti cerita rakyat, mitos, legenda atau puisi lisan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Fogg yang menganalisis puisi orang Pulau Roti. Di sini itu mereka ini melafalkan puisi atau melisankan puisi dengan dialeknya, seperti itu. Dan seperti Seneu yang menegaskan bahwa tukang cerita Melayu sungguh profesional yang membawakan ceritanya dengan lagu biasanya milik dia sendiri. Jadi orang Melayu ini juga mempunyai cerita yang dilakukan. Jadi studi sastra lisan dalam rangka semiotik sastra ini kita bisa mengenali tanda atau membedakan tanda-tanda melalui dialek atau pengucapannya mereka, seperti orang Melayu tadi atau orang Pulau Roti tadi. Sudah seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi semacam itu ya. Jadi yang kalian dapatkan itu tidak jauh berbeda, tetapi kita lebih dalam materi ini kita lebih ke arah sejarah, ya, bagaimana tradisi ini masuk ke dalam sastra, ya. Semua tradisi sastra barat, sastra timur tengah atau sastra timur, ya, barat, timur tengah, timur, ya, itu memiliki tradisi yang sama. Kalau di barat itu kali pertama itu adalah penerjemahan Injil, ya. Makanya kamu mengenal kalau apa Injil juga ya di agamamu, Injil, ya. Injil ada berapa versi di agamamu yang kamu tahu? Ketika ke gereja, ketika perkumpulan agama, ada 12 Injil, Pak. 12 ya? Iya. Apa saja itu, Miguel? Kalau enggak tahu nggak apa-apa, sama saya enggak tahu Pak, yang saya tahu ini. Tapi kalau misalnya tahu disebutkan semuanya. Aku cuma tahu beberapa aja, Pak, cuman yang lain aku udah nggak tahu. Oke. Yang pertama Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama apa ya? Itu aja, Pak. Itu aja. Tapi secara umum kamu tahu kalau ada 12. Iya, Pak. Nah 12 itu, ya, ini pengetahuan yang saya dapatkan secara umum juga. Itu adalah proses, karena tadi kan mengarah kepada nama. Nah itu nama orang yang menerjemahkan, ya, prosesnya itu namanya semuanya kan Injil,
Tetapi ini versi siapa, makanya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya, Pak. Iya, seperti itu. Itu tradisi masuknya lisan, ya, ke tulis di awal itu. Nah, tradisi yang juga sangat kuat di Barat itu tradisi Sisyphus. Tahu tradisi Sisyphus, sudah pernah dengar? Michael tahu, pernah dapat cerita itu? Enggak, Pak. Enggak. Ya, tradisi Sisyphus ini ada seseorang, ya, membawa batu, dibawa ke atas bukit. Setelah di bukit, batu itu dilepaskan, ngegelinding sampai di bawah. Nah, setelah sampai di bawah, dia ke atas lagi, terus seperti itu. Tradisi Sisyphus, ya. Nah, itu dilisankan terus turun temurun. Ya, apa dari cerita yang bisa diambil dari cerita itu? Kayak gitu. Nah, kalau di sini, ya, salah satunya itu seperti ceritanya banyak ya. Kalau di sini lebih varian ya, lebih varian. Jadi lebih kaya. Kalau wilayah timur itu lebih kaya. Jadi buto ijo. Ya, bagaimana cara mengatasi buto ijo? Ya, timun mas. Nah, cerita-cerita itu semakin banyak. Makanya kekayaan tradisi di timur itu banyak diminati oleh orang barat. Nah, orang barat itu sudah kenal tradisi menulis terlebih dahulu daripada kita. Maksudnya untuk tradisi menulis modern ya, seperti tulisan seperti ini, Romawi seperti ini ya. Kalau kita sudah mengenal tapi menggunakan Dentawianjana kalau di Jawa. Ya, budaya Dentawianjana, Jawa kuno. Tahu Dentawianjana? Enggak tahu. Hono Coroko. Aksara Jawa itu Dentawianjana namanya. Hono Coroko Doto Sawala Monggo Botongo lah. Itu kan kalian masih kenal? Masih bisa menuliskannya? Bisa. Nah, itu berarti tradisi yang diajarkan yang berhasil. Ya. Tetapi banyak yang sudah tidak tahu. Ya. Tradisi-tradisi yang semakin hilang itu diminati oleh orang-orang barat. Makanya ketika kalian menelusuri sejarah-sejarah di Indonesia, ya, sejarah Pulau Jawa, ya, sejarah Pulau Makassar, sejarah-sejarah banyak yang menulis adalah orang-orang barat, bukan orang kita. Jawa itu yang nulis malah Raffles, orang Belanda kalau tidak salah saya. Tapi saya ingat namanya, tidak tahu ini tepatnya ini orang mana Raffles, ya. Nah, itu yang nulis bukan orang Indonesia. Ya. Banyak peneliti-peneliti barat yang menulis tradisi kita karena kita nggak terbiasa menulis. Makanya secara indeks intelektual kita pasti paling bawah. Ya, seperti itu. Nah, Cina ya itu meroketnya cepat karena penghargaan terhadap karya-karya itu baik. Makanya kita sekarang di zaman sekarang di era ini noleh sak noleh gampang sekali ketemu dengan produk Cina. Bener enggak? Karena apresiasi bangsa sana itu besar. Sedikit itu langsung dipatenkan, dihakikan situ sana. Jadi Cina dengan cepat bisa memburu Amerika yang negara adik kuasa. Makanya Amerika kalau melihat Cina itu rada geram. Ya. Tradisinya Cina, makanya kalau di Islam apa peribahasanya? Soal belajar. Bukan. Tolabul ilmi kok minal iman walau bisin. Ya.
belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ada peribahasa itu. Ada apa di Cina? Ternyata orang Cina apresiasinya terhadap keilmuan, terhadap temuan itu sangat baik. Ya. Jarum yang kalian pakai dari mana? Gak sadar kan kalau ini ternyata sekecil itu ternyata Cina yang pakai, yang membuat. Ya banyak sekali produk-produk yang datang dari Cina. Ya. Cina bisa memproduk secara massal dan harganya murah. Tapi jangan tanya kualitas ya. Itu kalau di produk Cina karena mungkin mindsetnya berbeda, bukan menciptakan produk terbaik, tapi produk yang murah yang bisa menyelesaikan permasalahan keseharian. Jadi banyak sekali ya yang lahir, yang masuk dari Cina ke Indonesia itu sangat mudah. Nah itu salah satu bentuk ya apresiasi yang baik. Cina itu juga mengenalkan tradisi menulis, sana sangat kuat. Kemudian seperti di Jepang juga itu sama menulis. Jadi anak sebelum mempelajari apa-apa harus bisa menguasai 3 seni: musik, sastra, rupa. Itu ya, menulis itu masuk ke tradisi rupa karena tulisan mereka itu kan dipajang juga, iya kan, jadi hiasan dinding, dia karya tulis mereka ya. Yang panjang itu bisa jadi karya sastra, dibacakan secara lisan. Nah itu harus dikuasai dulu sebelum menguasai yang lain-lain, itu wajib di sana. Di barat itu juga diwajibkan, di luar negeri itu diwajibkan membaca sastra, tapi Indonesia tidak. Makanya literasi salah satunya kita selalu tertinggal. Novelnya orang Indonesia menjadi bacaan wajib di beberapa negara bagian, tapi di sini diabaikan. Novelnya Pramudia Anantatur itu diwajibkan di beberapa negara untuk dibaca sebelum lulus SMA. Yang orang Indonesia sendiri enggak. Nah, itu tradisi intelektual kita yang belum terbangun. Makanya Indonesia itu ditakuti oleh luar negeri ketika Indonesia semakin mandiri. Gitu loh. Semakin mandiri, semakin serba bisa, semakin iso utek-utek sembarang ngalir dewe, bisa membuat semua sendiri, ditakuti. Ya. Tapi untungnya bagi negara luar negeri, negara-negara tetangga kita, bahkan Amerika, Cina, Jepang dan lain sebagainya, itu mereka masih beruntung karena kita masih terhegemoni oleh kemajuan teknologi mereka. Ya kan? Kita pun kadang, saya sendiri pun masih sulit untuk mengapresiasi produk lokal. Laptop misalnya. Ada di sini yang pakai produk lokal? Ya tahu? Masa sih nggak tahu? Bukan, ada produk lokal kita. Nokia kan Jepang. Ya cek biar tahu. Laptop asli Indonesia yang saat ini sudah mulai merebut pasar laptop saat ini. Saya pun masih ragu-ragu, saya sendiri ya. Ya. Kalian mendengar 2 brand itu mau beli nggak? Enggak. Saya pun juga begitu. Ya. Jadi apresiasi kita dengan produk kita sendiri masih belum bagus. Gitu ya. Tetapi
Advance sekarang sudah mulai masuk ya. Nah kemarin waktu saya beli laptop ini kan baru beli kemarin saya. Setelah milih ya karena saya sudah ada laptop ya. Ini hanya untuk tulis menulis. Saya kan pakai MacBook. MacBook itu nggak ramah sekali dengan tulis menulis, sulit. Kalau desain teknologi dan lain sebagainya enak. Karena 2 tahun saya pakai MacBook, mau kembali ke Windows itu ya Allah kok begini banget ya Windows ternyata. Jadi saya adaptasi lagi, saya butuh nulis dan pekerjaan tulis menulis, kegiatan kampus mengajar dan lain sebagainya enak pakai Windows. Hingga saya berhijrah ke sini lagi. Lah karena saya kan sudah ada laptop, maka cari yang second aja, yang biasa aja tapi speknya sudah bisa lumayan. Nah Advance ternyata harganya sudah bulat di teknologi yang terbarunya, bagus-bagus. Nah karena saya cari yang second ya saya nggak mengapresiasi Advance dulu. Ternyata pengen tapi budget saya nggak nyampe. Maksudnya saya budget hanya 6 juta, Advance itu barunya yang spek yang saya butuhkan masih di atas 6 juta. Nah Advance itu sekarang sudah mulai serius merambah teknologi, itu salah satu produk kita ya. Tradisi kita, kepercayaan kita, mindset kita, sesuatu dari luar itu keren. Luar pokoknya ya, nggak peduli luar apa ya. Di dalam satu rumah tradisi, tapi ada tetangga yang bisa, padahal anaknya juga bisa. Tetangga itu dianggap lebih keren daripada orang yang di dalam rumah itu sendiri. Bener nggak? Diperluas lagi, pokoknya yang dari luar itu keren. Itu kita, mindset yang ada di sini. Ya itu yang agak sulit memang mengubah. Bahkan saya sendiri kadang juga berusaha, iya, kerap lupa juga untuk mengapresiasi yang di dalam. Ya. Ketika orang Unim, ya sendiri gitu ya. Jadi kan jurusan macam-macam ya. Misalnya kadang yang didatangkan untuk jadi pemateri untuk dari acara apa dari luar Unim. Mojokerto punya banyak hal, tetapi yang didatangkan untuk pemateri banyak dari luar Mojokerto karena nggak tahu mindset luar itu lebih keren daripada yang di dalam. Ya itu menyeluruh ya. Makanya produk dari dalam Indonesia itu bagi kita nggak keren ya. Mengubah mindset itu loh, karena prosesnya harus bertahap. Nah cukup menarik ketika presiden kita Prabowo itu mulai mengeluarkan mobil lokal yang dipakai setelah diresmikan kemarin itu loh, kayak tank Pindad. Itu kan produk Indonesia sendiri ya, cukup menarik ya. Itu kalau nanti ya sekarang sih memang tidak dijual bebas di pasar, orang tidak semua orang bisa beli, tapi kesatuan-kesatuan TNI sudah memakai itu sehingga orang nanti kan bisa melihat oh ini produknya sendiri walaupun mesinnya masih pakai Toyota ya, tapi itu brand kita. Kemarin mobil SMK ya kan, tapi orang masih ragu untuk beli SMK. SMK pun uangnya juga belum banyak untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Lah itu masalahnya. Jadi brand lokal tidak bisa berkembang karena tidak punya energi ya. Sama halnya akhirnya konsep berpikir itu yang membuat tradisi-tradisi semakin hilang. Pak bicaranya kok luas banget ya, memang ini keterkaitan. Itulah kenapa yang berbau tradisi lambat laun akan ditinggalkan. Orang baca macapat tidak keren sekarang, iya kan? Orang pakai baju adat nggak keren. Makanya pemerintah akhirnya mewajibkan di sekolah pakai baju batik, pakai baju apa? Nek gak diwajibkan ya gak gelem. Ya. Kamu punya kebaya yang kamu pakai kalau lagi jalan-jalan mawar?
Nggak pernah. Karena kita nggak bangga. Lah, Indonesia berhutang pada presiden ke-7. Ya. Siapa? Pak Jokowi. Ya ke-7 ya, bener ya. Sekarang kan 8 ya. Kalau saya tidak salah. Kalau salah, ya mohon maaf nanti di cross check lagi ya. Nah, itu Jokowi itu kan mengangkat tradisi. Banyak tradisi yang diangkat oleh beliau. Iya kan? Sehingga orang-orang pemerintahan mulai berlahan-lahan pakai baju tradisi mereka. Setiap 17 Agustus akhirnya ayo kita pakai baju adat, pakai ini. Nah itu mulai boom. Pemimpinnya, karena pemimpinnya bergerak ke arah situ, menjadi contoh. Ya Indonesia itu nggak perlu dikongkon, kasih contoh. Nah dikongkon nggak mau, walaupun dilakukan tapi nggak melekat di sini. Kayak anak-anak sekolah sekarang itu, lah orang tuanya sudah mengeluh, pengeluaran biaya lagi, beli ini, beli itu, iya kan? Karena bukan contoh yang diberikan, tapi aturan, nggak efektif. Perintah aturan itu nggak efektif, tapi kalau diberi contoh efektif. Dan itu memang psikologi nggak hanya Indonesia ya, tapi untuk Indonesia itu sangat cocok diberi contoh. Ya. Makanya kalau kita tidak memberi contoh, misalnya Mawar punya adik, nggak punya, ada yang punya adik. Nah, misalnya yang punya adik, kalau nggak diberi contoh, ya ngajak tingkah laku yang baik, adiknya itu nggak akan melakukan tingkah laku yang baik. Ya. Cara duduk, misalnya sama-sama perempuan, kakaknya medingkrang, adiknya dikongkon sopan, nggak ngarah mau dia. Tapi kalau kakaknya selalu sopan, ngomongnya itu selalu dengan nada rendah, nggak pernah teriak-teriak, ya. Adiknya nggak disuruh itu ngikut, nggak disuruh dia nggak mau, ya. Tapi proses itu juga namanya anak kecil, karena belum tahu, sensor motoriknya belum tahu, dia adaptasi, prosesnya masih lama, ya. Kalian sendiri misalnya ketika ditanya pakai, misalnya kebetulan misalnya di dalam diri kalian bisa bahasa Jawa, ya, ditanya pakai bahasa Jawa, balasnya juga pakai bahasa Jawa kan? Beda kalau nggak bisa bahasa Jawa, jawabnya pakai bahasa Indonesia kan gitu. Kalau orang tersenyum ke kalian, kalian kan mau membalas tersenyum. Tapi kalau kalian merengut gitu ya, orangnya ikut merengut. Ya, habis insiden di jalan, brak. Ya. Kamu merasa bersalah dan kamu tersenyum, mohon maaf. Wong kate moreng-moreng itu gak sido. Ya. Jadi di situ. Tapi kalau kalian itu sudah sebel, aduh aku ditabrak ya, pengen marah, lah orang situ balas marah juga. Makanya ada beberapa video di media sosial, ada anak perempuan habis nabrak kemudian mohon maaf dan cium tangan. Wong katanya marah-marah itu nggak jadi. Ya, jadi semacam itu adalah hubungan timbal balik. Tradisi kita, kalau kita pegang teguh lagi, maka itu akan membentuk kekuatan untuk kita sendiri. Ya, jadi semacam itu. Kalau kita semakin kekuatan untuk luar tadi semakin besar, ya, kita menjadi semakin lemah. Kenapa begitu? Karena yang dari luar itu bukan milik kita sendiri. Kalau di dalam budaya Nusantara yang kalian pelajari tadi, itu ada yang namanya cross culture. Ya, ada lompatan budaya. Mawar pakai handphone apa? Vivo. Kalau HP-nya error bisa betulin sendiri. Lu enggak, pertanyaannya kalau HP-nya error bisa betulin sendiri.
nggak bisa. Itu namanya cross culture. Itu bukan budaya kita bisa hanya mengonsumsi, bukan memperbaiki, karena bukan kita sendiri yang buat. Tapi kalau kita yang buat sendiri, kita yang buat, kalau rusak kan kita bisa memperbaiki, kan kayak gitu. Itu logika sederhananya cross culture di situ, ya. Ada lompatan-lompatan budaya, lompatan itu yang membuat akhirnya, ya, kita menjadi konsumtif saja. Tapi kalau kita yang menciptakan budaya itu, ya, kita yang membuat produk itu, ya, ini adalah, kalau kalian melihat apa produk apa? Cina. Oke. Ini produk apa? Teknologi, industri, ya, kan? Produk industri. Tetapi saat ini itu yang di kacamatai adalah produk industri. Sebenarnya ini adalah produk budaya. Budaya itu apa sih, Rek? Kita kembali lagi ke sana. Budaya itu apa sih? Hah? Kebiasaan. Kebiasaan saja. Yang lebih luas tadi dipelajari loh ya, sebelum salah tadi bilang habis budaya Nusantara. Gak apa-apa, dia agak menggigit. Ayo, apa budaya? Budaya adalah kebiasaan dari turun temurun, itu tradisi. Tapi kalau kebudayaan, budaya itu adalah hasil olah pikir manusia yang bisa diturunkan, diwariskan. Hasil olah pikir manusia ini kan hasil olah pikir manusia. Orang yang membuat ini apakah langsung bisa membuat atau dia ada proses berpikir dulu? Ada proses. Ini produk budaya. Tapi sekarang itu dikerangkai sebagai produk industri. Kata budaya yang santun itu sudah nggak ada. Ya, makanya orang industri itu kan lebih mengarah ke kapitalis. Ya. Kalau kapitalis itu berarti merayu mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dikerangkai dari kacamata budaya itu kan nanti cara pandangnya berbeda. Ya. Kalau dari kacamata budaya ini diciptakan untuk membantu aktivitas manusia, membantu. Itu kalau dari kacamata budaya memandangnya. Tetapi sekarang dari kacamata industri itu kekuatannya dipandang dari kapitalisme. Beda cara pandang, maka beda bersikap. Ya. Kalau ini dipandang sebagai dari kacamata budaya, ini sebagai solusi. Tapi kalau dari industri, ini adalah penghasil cuan, karena dijual. Ya. Biarkan, dia juga butuh hidup, kamu juga butuh hidup. Coba bayangkan kamu jalan terus diinjak-injak ini, mau ndak? Ya, jangan, biarkan. Ya. Jadi seperti itu. Itu pentingnya kacamata budaya di dalam kehidupan kita. Tradisi sastra lisan itu adalah produk budaya. Misalnya, ada yang bisa ingat satu tembang, ada yang bisa menembangkan sesuatu. Siapa yang bisa? Tembang lah ini, tembang. Gak tahu. Kayak Miguel kemarin, itu kan lagu tradisi ya. Iya Pak. Nah, kita mendengarkan Miguel bernyanyi kemarin itu, ya, kita ada proses penghayatan yang besar. Itu tradisi yang dipegang oleh tradisi. Sekarang pukul berapa Mawar? 9.36. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, itu adalah produk budaya. Produk budaya itu ada peresapan dan penghayatan, ya. Saat dilakukan, saat diproduksi. Gegaraning wong akrami, dengan menyanyi satu lirik. Aku ingin menjadi
sesuatu. Nah, itu dari 2 langkah saja yang populer dengan yang tradisional ada proses penghayatan yang berbeda. Miguel dengan suara merdunya suruh menyanyi lagunya siapa yang kalau dari Maluku itu yang meninggal kemarin suaranya emas itu siapa? Laki-laki itu loh. Ambon atau Maluku ya? Yang ingin menjadikan Ambon sebagai kota musik. Nggak tahu ya, saya juga lupa namanya. Ya, itu. Misalnya mengarah ke sana, kita jelas proses penghayatannya itu berbeda. Orang menyanyi di panggung dengan orang menyanyi di dalam gereja. Nah, ini yang bisa membedakan adalah Miguel. Ketika sama-sama mendengarkan loh ya, nggak sama-sama mendengarkan yang lain, sama-sama fokusnya, rasanya pasti beda. Iya, Pak. Kamu Miguel melihat konser sama Miguel mendengarkan musik yang dimainkan di gereja, sama-sama fokus menikmatinya loh ya, itu rasanya pasti berbeda. Ada yang tersentuh di dalam hati ketika mendengarkan lagu yang dinyanyikan di gereja, betul ya? Iya, Pak. Nah, itu tradisi, itu produk budaya ya, semacam itu. Makanya salah satu produk budaya adalah agama, karena hasil olah berpikir ya dari kacamata itu 7 produk budaya. Tahu? Loh, enggak tahu juga. Wah, jangan-jangan ngelamun ini ya budaya Nusantaranya, 7 produk budaya enggak tahu. Jadi sastra lisan itu erat kaitannya dengan budaya. Budaya itu bisa membuat kita lebih santun, berpikir itu lebih universal dan manusiawi. Dulu misalnya di masyarakat kalian melihat LGBT bagaimana? Sekarang pandangan kalian melihat LGBT gimana? Suka? Enggak suka? Enggak suka ya? Jadi melihat bencong itu loh. Aneh. Tapi melihat cewek suka dengan cewek enggak suka, aneh juga. Cowok dengan cowok enggak suka. Ya. Tapi kalau kita melihat itu sebagai kacamata budaya, ya, kita akan lebih bisa, oh itu adalah produk budaya. Dia juga seperti itu pasti tidak atas dasar keinginannya sendiri. Ada sesuatu yang menyebabkan dia begitu. Ya, itu kalau kacamata produk budaya. Produk budaya yang lebih tajam lagi untuk melihat itu agar lebih santun adalah dengan cara agama. Agama bukan yang dasar untuk melihat itu, tetapi agama yang mendalam, bahwa mereka begitu, itu juga ciptaannya Tuhan. Kalau kita meremehkan, kalau kita menghina itu, kita jijik dengan itu, berarti kita menghina ciptaan Tuhan. Itu kalau kita melihat dari kacamata yang semakin mendalam, dari kacamata budaya. Budaya apa? Misalnya yang lebih dalam lagi ya kacamata agama. Agama adalah produk budaya. Agama kalau masih dasar sama pemandangannya, tapi kalau agama yang semakin mendalam itu adalah ciptaan Tuhan. Dia tidak akan begitu kalau Tuhan tidak mengizinkan dia seperti itu. Ya. Nah, itu kalau kita melihat dari kacamata budaya sebagai sudut pandang. Ya. Bukan kacamata normatif. Agama memang menciptakan norma, ya, nilai-nilai. Itu dasar untuk sebagai pagar, ya. Tapi yang menguatkan sebuah bangunan kan bukan pagarnya, tapi pondasinya. Itu. Jadi cara berpikirnya begitu. Wara iku nyuwocot ngerasanian gini-gini.
Ya. Tapi kalau kita melihat dari yang terdalam, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, tetapi kan untuk membawa pemikiran yang paling mendalam itu butuh diasah, butuh keterbiasaan, butuh habit yang juga bisa membawa kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak membiasakan, pola berpikir seperti itu juga tidak akan terbentuk. Nah, tradisi salah satunya memegang wilayah itu, budaya salah satunya memegang wilayah itu. Ya. Sekarang pilihannya kita mau menjadi kuat ya dari dalam atau mau kuat dari luar. Kalau mau kuat luar dalam berarti menjalankan tradisi, juga menerima kemajuan teknologi, kuat luar dalam. Ya kayak gitu tadi, misalnya Mawar pakai iPhone, kuat kan secara sosial. Tiba-tiba iPhone-nya rusak, nggak bisa betulin sendiri. Terus spare part-nya nggak ada ketika diservis karena ini kota kecil. Mendadak dia langsung rapuh. Dia jalan-jalan biasanya pamer iPhone-nya. Sekarang yang dipamerkan nggak ada, dia sudah mulai rapuh kan? Kan gitu. Secara ini habit ya, habit zaman sekarang. Habit zaman sekarang. Kalau dia sudah pakai iPhone pasti enggak, oh HP ini kalau bedo. Bener enggak? Itu tradisi kita sampai saya lihat di perubahan-perubahan saat ini. Ya karena mereka belum butuh sebenarnya. Apakah iPhone-nya itu untuk menghasilkan uang? Enggak. Anak-anak sana dipakai anak-anak remaja seusia kalian. Ya kan? Jadi kayak gitu. Bahkan tetangga saya itu depan rumah minta dibelikan iPhone sama orang tuanya. SMA kelas 3. Nah itu adalah tradisi saat ini, kekinian, modern. Ya, jadi harus tradisinya kuat secara lokal, teknologi masuk itu diterima. Nah itu nanti akan menjadi produk budaya yang baik, yang kuat, tidak mudah terombang-ambing. Ya. Makanya kalau ibu-ibu tadi yang baru pakai medsos, semuanya gampang percaya, ada gini dipercaya, ada gitu dipercaya. Nah, ini karena ada cross culture, ada perubahan di situ. Ya, ada wacana-wacana yang tidak dimiliki, kemudian ada wacana baru dianggap semuanya benar. Nah, itulah kenapa tradisi sastra lisan ini semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin ditinggalkan. Ya. Sehingga kita menjadi semakin lama menjadi semakin lemah, bukan semakin kuat, karena kuatnya dari luar bukan dari dalam. Kalau orang dulu itu benar-benar kuat karena tradisinya terpegang, sikapnya terpegang, gerak-geriknya, sikapnya, attitude-nya. Orang dulu sama sekarang itu jauh banget. Makanya kalau kita melihat generasi di bawah saya menghadapi cobaan itu gampang mulet. Ya. Orang zaman dulu enggak. Itu yang membedakan. Ya. Jadi itu yang bisa dipelajari kalau kita ingin mengerangkai, kalau kita ingin mempelajari tradisi lisan dengan kacamata semiotik, ya, berarti kita akan ketemu dengan budaya high culture yang tinggi. Sesuatu yang tinggi itu pasti bagus, ya. Vivo sama iPhone bagus mana? iPhone, high, ya. Jadi seperti itu. Nah, dulu wayang yang sekarang ditinggalkan itu sebagai sarana menyampaikan agama Islam di bumi Jawa. Tapi sekarang orang Islam nggak mau nonton wayang. Wali Songo dulu menyebarkan pakai wayang. Sunan Derajat, Sunan Bonang, ya pakai wayang. Tapi sekarang nggak mau nonton wayang. Padahal di situ cerita-ceritanya dibuat untuk syiar agama.
Di situ nanti simbol-simbol di dalam tradisi, dalam sastra lisan itu ketika ditangkap, dimaknai secara modern melalui kacamata semiotik. Kalau kita masuk ke Roland Barthes, berarti ada makna denotatif dan konotatif yang akhirnya menjadi mitos. Nah, mitos itu yang akan menciptakan kekuatan pada pembaca-pembaca atau penikmat-penikmat sastra lisan. Nah, salah satunya berarti kalau kita membaca karya sastra itu sudah mengubah pola pikir kita, apalagi membaca sastra lisan yang high culture. Nah, berarti itu akan membuat kita semakin kuat. Dengan kacamata semiotik berarti kita membaca tidak sekadar baca saja, tetapi membaca secara mendalam karena dimaknai. Ini kata ini maksudnya apa, ini simbol ini maksudnya apa. Oh, jadi yang diciptakan realita baru mitosnya itu seperti apa. Oh, jadi seperti ini. Maka kita dapatnya akan menjadi dapat yang lebih high. Ya, jadi membaca sastra lisan, mendengar sastra lisan, nah itu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sastra serius atau sastra modern. Kalau kita memandang dari kacamata semiotik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Minggu depan karena materi laporan baca sudah selesai, kita mulai mengapresiasi ya, mulai mengapresiasi karya sastra. Sekarang pertemuan 11, 12, 13, 14 ada 3 kali. Berarti nanti kita minggu depan puisi sudah sering kita bahas ya, maka puisi kita tidak memasukinya. Minggu depan kita masuk ke prosa kita pilih cerpen atau novel. Kalau novel terlalu panjang ya, kita baca cerpen. Berarti kalian mulai mencari satu cerpen karya sastrawan ya, cerpen karya satu sastrawan ya, dibaca dan dianalisis secara sederhana. Nanti kita membicarakan itu di pertemuan minggu depan ya, untuk prosa. Kemudian minggu depan kita akan membaca, minggu depannya lagi kita akan membaca drama ya. Kalian mencari naskah drama, kalian apresiasi apa sih yang bisa kalian dapat dari membaca karya itu, bentuknya seperti apa, tokohnya seperti apa yang membedakan, biar nanti tahu antara prosa dan drama. Kemudian yang ketiga kita memilih produk sastra lisan. Nah, sastra lisan ini nanti semuanya kalian kembali ke daerah masing-masing apa yang bisa kalian ambil, dan saya berharap Miguel bisa mengambil tradisi lisan di tempatnya. Iya, Pak. Ya, seperti itu di pertemuan yang terakhir. Ini tinggal 3 pertemuan. Seperti itu ya. Jadi nanti kita minggu depan itu kalian akan menyampaikan apa sih hasil baca cerpennya. Jadi baca cerpen ya, perlu ditulis, perlu ya, baca laporannya ditulis. Apa yang kamu dapat dari situ, cerpen itu kayak apa sih, tokohnya seperti apa, alurnya seperti apa, pokoknya apa yang kamu dapatkan. Jadi tidak hanya ceritanya saja ya, tapi unsur intrinsik dan ekstrinsik juga dibahas. Temanya, tokohnya ada berapa, wataknya bagaimana, settingnya bagaimana, cara bercerita orang tersebut bagaimana. Ya, kalau cerpennya nggak usah dikumpulkan. Cara laporan kalian mendapatkan dari membaca cerpen itu loh yang dikumpulkan. Oke, itu dulu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Yang apa? Yang Tidak, mencari produk sastra lisan. Ya, mencari produk bisa kamu cari di internet, bisa mencari apa, atau kalau memang kamu dapatnya nanti dari orang, ibumu cerita, misalnya kamu tanya tahu cerita apa sih Bu, boleh. Yang penting kalian mendapatkan sastra lisan ya, intinya kalian dapat dari mana terserah
produk sastra lisan. Misalnya nanti cari cerita rakyat atau cari mocopat atau cari tembang-tembang Jawa, lagu Jawa, ya, atau mantra-mantra Jawa, ya, itu kan nanti terserah kalian mendapatkannya dari apa, sehingga nanti tradisi lisan itu didapatkan, atau dongeng atau apa, kan banyak definisi untuk sastra lisan. Jadi mau dapatnya dari mana terserah kalau sastra lisan, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu minggu terakhir. Minggu depan itu cerpen, kemudian drama, baru sastra lisan, ya. Kan 12, 13, 14, 3 kali lagi, kurang 3 kali pertemuan, ya. Kalau pertemuan minggu depan itu libur ya, maksudnya minggu-minggu sudah kita Nataru itu ya, berarti nanti kalian mengirimkan itu via WA saja ya, WA, atau dikumpulkan ke bagaimana? Oh, drive boleh. Nanti drive-nya dikirimkan ke saya gitu ya, nanti kita zoom gitu aja ya. Yang penting ada catatan itu kalian dari membaca cerpen, membaca drama. Kalau minggu depannya lagi masih bau-bau Nataru, ya kita daring lagi, baru yang terakhir tradisi lisan itu kita ketemu, ya. Jadi kondisional, biar kalian juga tidak terganggu Natarunya ya, liburan Natal dan tahun barunya, ya. Jadi kita tetap enjoy, kan kita zoom nanti, ya zoom aja lah kayak kemarin 45 menit kayak gitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Ada? Sudah? Jika cukup, maka cukup untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.